Bacaan Anda setiap hari. Ya karena terpaksa nih. Pasal-pasal dia. Kodeks ya. Kodeks. Nah, Ini sama katekismus gereja Katolik lebih menyeramkan mana? ya betul lah. Paling gampang ya saya buka KHK dulu ya. Kenapa? Panas. Ya, ini Ladies and gentlemen, Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Kembali lagi di segmen Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image Tapi jaga iman. dan jaga imun. Kali ini kita punya jargon baru, Kita punya tagline baru. tagline baru. MK Surabaya, lucu, lucu, lucu. Mantap. Jadi teman-teman yang lucu silakan gabung di Ya. MK Surabaya. Channel Katolik paling lucu se-galaksi Bima Sakti. Sedunia nyata dan dunia akhirat. Iki iki. Kita beriman dengan sukacita. Iya betul. Demi-demi nang neraka ya nonton iki. Mereka mencari kelucuan. Mana lucu. Nah, hari ini kita Kenalan dulu. kenalan siapa? Apakah perlu kita dikenalkan lagi? Oh, Enggak perlu ya? apa kamu sudah merasa terkenal itu? Ya memang kita sudah terkenal. Oh, di channel ini. Di channel ini. Ya mesti aja. Kembali lagi bersama rekan saya Yayan Gitar. Dan rekan saya Richard anti karat. Apa serbu apa cair iki? Ya emas batangan kok. Nah, hari ini kita di segmen Jaim lagi. Ya, Kita narasumbernya sama seperti minggu yang lalu. dengan minggu lalu. Sudah berpisah. Dia rela datang dari Kalimantan, dari Alas, Dari Samarinda 2 kali datang ke Surabaya untuk Jaim. untuk mengisi segmen ini. Luar biasa. Jadi langsung saja kita panggilkan Diakon Dimas. Selamat datang lagi Diakon di OMK Surabaya. Sudah seminggu berpisah. Panadolnya sudah diminum. sudah. Sudah. Panadol plus Promax. Kelas pro. Minggu lalu kita bahas itu ya Panadol dan Promax. Jadi memang di Kalimantan Kalau mengatasi lapar itu. Panadol dan Promax. Nah, Diakon kita di segmen Jaim lagi. Seperti biasa Jaim itu kan temanya itu dari pertanyaan teman-teman. Iya. Daripada yang minggu lalu, ini jauh lebih berat. Sangat amat berat. Ya Sampai agak, Tuhan Yesus saja merasa berat. agak sensitif lah. Oh iya, Pertanyaannya- sensitif ya, bukan berat ya. Iya, sensitif. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, ada dari teman. Ya. Apakah seorang yang sudah menikah, Janda atau duda janda atau duda ya, ini konteksnya janda atau duda, bisa menjadi biarawan atau biarawati? Paling gampang ya saya buka KHK dulu Iya. ya. panas. Ya, ini biar anu lah, biar ngerti, biar saya nggak salah Iya, ini ngomong lah ya. Sumber utamanya Ya, KHK panjangannya apa? kitab hukum kanonik Kitab atau istilah singkatnya kodeks ya. kodeks. Nah, Ini sama katekismus gereja Katolik lebih menyeramkan mana? ya betul lah. Oh, Ya, ini beda kan ya. aturan hukum semua. Iya. Nah, ini yang pertama-tama syarat lah ya, syarat untuk menjadi seorang biarawan ataupun biarawati ataupun juga mereka yang mau masuk dalam seminari Seminari tinggi. tinggi. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah bagian penerimaan ke dalam novisiat ya. Nah, yang pertama novisiat, karena mereka yang masuk biarawan biarawati itu harus masuk ke novisiat terlebih dahulu. Ya, kita sebutkan ya, kitab hukum kanonik kanon 642 ya, 642.
Ya. 1, Betul iki. 2, 3. 6. Yesus. Oke, aku puji syukur ya. Itu Urutan itu. Nomor Nomor ya. 6 per 2. Nah, nomor 2. Hendaknya para superior itu istilah untuk pemimpin tertinggi ya. Ya, pemimpin Nah, tertinggi. superior waspada agar menerima hanya mereka yang selain memiliki umur yang dituntut juga memiliki kesehatan, sifat khas yang cocok dan kualitas kematangan yang cukup untuk memeluk hidup khas tarekat. Kesehatan, sifat khas dan kematangan itu kalau perlu hendaknya dibuktikan dengan bantuan ahli dengan tetap mengindahkan ketentuan kanon 220. Nah, kita masuk ke bagian kanon 643. Lanjutannya. Ya. Yang bagian paragraf pertama, tidak sah diterima dalam novisiat. 1. Yang belum berumur genap 17 tahun. Jadi yang bayi nggak bisa jadi Romo. Ya. Brojol tadi Romo nggak mungkin. Ya. Nah, yang kedua, pasangan. Koma, ada komanya loh ya. Selama masih terikat perkawinan. Yang ketiga, yang masih terikat oleh ikatan suci pada suatu tarekat hidup bakti atau masih menjadi anggota suatu serikat hidup kerasulan dengan tetap berlaku ketentuan kanon 684. Yang keempat, yang masuk tarekat karena paksaan, ketakutan berat, atau tipu muslihat, atau yang diterima oleh superior dengan cara yang sama. Yang kelima, yang telah menyembunyikan keanggotaannya dalam salah satu tarekat hidup bakti atau suatu serikat hidup kerasulan. Nah, kita masuk ke paragraf kedua. Hukum tarekat sendiri dapat menetapkan halangan-halangan lain atau menambah syarat-syarat juga demi sahnya penerimaan. Jadi jelas. Berarti dengan kata lain janda Dengan kata lain, boleh. Ya, dengan kata lain janda atau duda itu boleh. Karena tadi karena tidak terikat perkawinan. Apakah kita ngomong konteksnya itu yang sudah meninggal ya? Ya, Janda yang sudah. Apakah mati. janda mati itu janda mati. janda yang suaminya sudah meninggal? Oh, soalnya bukan dia yang mati. Bukan. Suaminya. Ah, Kalau janda itu, apakah itu disebut sudah tidak terikat dengan ikatan perkawinan? nah, Lalu dia terikat dengan apa? Kita tidak tahu. nah, oke. Yang pertama-tama kita ya kembali ke rumusan atau pemahaman gereja Katolik mengenai perkawinan itu sendiri lah ya. Ya. Kalau dalam perkawinan dalam gereja Katolik, perkawinan itu adalah suatu kesepakatan lah ya Betul. antara dua pribadi, baik wanita ataupun pria, dan saling janji, saling mencintai, mengikat diri jadi satu keluarga. Nah, ikatan ini akan menjadi putus hanya ada dua. Pertama karena kematian maut ya, karena kematian pasangan. Ya. Dan kedua melalui proses dalam hukum gereja sendiri, yaitu anulasi. Pembatalan. Anulasi itu Perbaikan, bukan perbaikan sih, kayak macam menganulir. perkawinan yang dilakukan itu sejak dari awal tidak sah. Oh. Nah, jadi bukan ada pembatalan, bukan istilahnya dalam gereja Katolik itu anulasi. Jadi perkawinan sejak awal tuh macam Tidak sah. Jadi kayak pemain kayak Persebaya mungkin siapa tuh nendang gawang ke Arema,
Nendang gawon, nendang apa? Nendang bola. Nendang bola. Nendang gawang loro. Loro bonyok. sorry. Nendang bola. Ternyata dia offside. Karena golnya dianggap tidak sah kan? Ya. Tidak dianggap ada gol. Meskipun kenyataannya gol sudah ada. Ya. Makanya karena tidak sah sejak dari awal, makanya tidak ada ikatan sama sekali. Berarti kembali ke yang tadi. Berarti kalau janda mati itu berarti dia sudah tidak terikat. Mati siapa Perkawinan. dulu? Ya itu tadi yang Janda. Janda yang suaminya meninggal. Ya, kalau dalam artian ini dia orang yang sudah ya menikah, terus pasangannya meninggal atau dia mendapat dekret anulasi, secara umum dia memiliki status bebas. Status bebas ya. Tidak Atau kalau orang-orang yang anak-anak muda yang mau nikah pasti tahu status liber. nggak tahu deh. liber itu artinya bebas. Oh, literal. Cerdas. Bukan liberal, liber. Liberty. Oh, Nah, aku interest, cos. Ya. Das. Jadi liber itu bebas ya. Tidak bebas itu dalam artian tidak ada halangan. Ya, sudah ada. Berarti dengan kata lain bisa jadi biarawati. Bisa. Bisa. Tapi gini, masalahnya ada syaratnya yang harus dianu. Contohnya, Yang pertama, kalau dia itu janda, kalau dia itu juga punya anak, nah, balita. Tadi kan dia kan ngomong lihat anaknya. lihat anaknya. Lihat anaknya gitu ya maksudnya. begini lah ya. Kalau orang yang mau masuk kongregasi karena dia itu janda, mau masuk jadi suster, duda, karena dia mau masuk jadi hidup membiara, nah dia kalau punya anak tentu pasti akan terhalang. Apalagi anaknya masih belum mandiri, umur balita, cek nangisan, ngompolan, gembolan, ngono kuwi. Nah kan Ada angin. kan Berarti tanggung itu kan secara nggak langsung itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. betul. Nah terus kalau dia masuk ke Biara. biara dan dia meninggalkan anaknya, titipkan ke orang lain apa dalam artian tertentu dia adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Malah jadi sinetron Indosiar ini. Nah, Azab. jadi lebih baik kalau mau masuk biara setelah anaknya punya cucu. Dalam artian ini begini. Ya. Saya tuh sempat waktu lihat sempat dikirimi draft pertanyaan di bagian ini, Iya. pertanyaan yang paling sip banget lah ya. Di Indonesia memang saya kurang tahu apakah ada atau enggak, tapi di luar negeri ada. Hanya masalahnya mereka yang masuk biara, meskipun dia itu janda atau duda, biasanya mereka masuk biara itu setelah anaknya besar. Sudah bisa cari uang sendiri. Itu. Jadi secara hukum dan teori, Hukum gerejanya boleh. hukum gerejanya boleh. Tapi lihat anaknya. Lihat Kalau anaknya. masih di bawah umur ya belum bisa. Dan tergantung juga kongregasinya Kongregasi dia mau terima atau mau menerima atau enggak, karena itu kan tadi di kanon berapa itu kan disebutkan hukum tarekat sendiri dapat menetapkan halangan-halangan lain ya. atau menambahkan syarat-syarat juga demi sahnya penerimaan. Nah, Tapi kan itu di luar negeri. luar negeri. Nah, tapi kalau di Indonesia, misal kongregasi sudah oke, anak sudah besar, sehat walafiat, suka minum panadol. Promo mana ya? biasanya yang bikin susah di Indonesia itu kepantasan gitu ya, Iya sih. penilaian umat kayaknya loh ya. Menurut saya meskipun sudah memenuhi syarat semua, tapi biasanya ya karena ya saya sendiri juga jarang lihat yang suster, Jarang. yang mantan janda. Jarang itu maksudnya jarang berarti pernah ketemu.
ya dengar aja tapi tidak pernah tahu langsung gitu. Karena mungkin ya itu pantasan kalau di Indonesia. Tapi gereja sendiri tidak memperdulikan keperawanan berarti. Berarti meskipun dia sudah berhubungan dengan suaminya, kalau dia memang secara hukum sudah masuk kualifikasi lah begitu, itu gereja tidak apa-apa. Kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya harus kembali ke apa sih motivasi awalnya. Apa sih enggak. Terus selanjutnya kan hidup membiarkan, jadi kembali ke yang minggu lalu kan kita bicara soal kaul kan. Ya. Kaul kemurnian kan. Kemurnian kan bukan kan bisa dia itu memaknainya secara baru. Dia sadar memang dia itu ya sudah berhubungan. Tapi karena kematian pasangan dia akhirnya bebas dan akhirnya dia masuk ke biara. Nah, kemudian dalam artian ini bisa jadi dia akan menghidupinya secara baru. Dalam perspektif baru loh ya. Mungkin kalau di Indonesia ini kita masih meraba-raba, masih belum mengerti ya. Kok bisa? Tapi memang di luar negeri kenyataannya ada. Di luar negeri dimungkinkan. Kalau Dan di Indonesia, ada masih susah. Karena kan di luar negeri kan sistem pembinaannya kan berbeda dengan yang di Indonesia ya. Karena kan setiap pembinaan calon imam, calon biarawan, biarawati kan tergantung konteks di mana mereka tinggal. mungkin juga salah satu faktornya itu tadi ya, kepantasan itu ya masyarakat Karena kita tinggal di Asia. Asia. Umat Katolik ya masih ini sudah anak kok jadi pastor. Nah, cuman kalau di Katolik sendiri ya, kalau yang tahbisan, seingat saya Keuskupan Surabaya itu mencetak sejarah lah ya dulu. Dulu itu ada diakon permanen. Maksudnya apa itu? Diakon kekal. Nah, ya diakon yang tetap diakon. Dia itu awam, diambil dari awam yang sudah punya istri. Ya. Terus akhirnya dipilih uskup dan ditahbiskan menjadi diakon. Tapi tidak bisa jadi imam. Ya karena statusnya diakon permanen tetap. Ada contohnya kalau nggak salah itu bapaknya Romo Novi ya. Itu mungkin salah satu keuskupan lah. Berarti Yang adanya diakon permanen tetap ya. Berarti Romo Novi panggil bapaknya siapa? Nggak ngerti aku. Ayah diakon. Diakon. Diakon ayah Diakon ayah. atau ayah diakon. Iya. Kawan-kawan kita undang Romo Novi. Iya. Kawan kita. Di Garum atau kita datang aja ke Garum. Iya. Nanti kita undang Romo Rektor. Novi. Ya itu. Jadi gitu menariknya. Iya. Nah, kalau yang dalam gereja Katolik untuk menjadi seorang diakon permanen ya, ini ada salah satu syarat untuk tahbisan diakon lah ya. Bacaan Anda setiap hari. Ya karena terpaksa nih. Pasal-pasal dia. Untuk ini ya, diakon permanen ya. Ada nggak di sini diakon? Ada, ini syarat-syaratnya lah ya. Nah, jika mengenai calon tahbisan diakon, bukti baptis dan penguatan serta penerimaan pelantikan-pelantikan yang disebut dalam kanon 1035 itu pelantikan lektor, pelantikan akolit. Nah, demikian pula bukti pernyataan yang telah dibuat yang disebut dalam kanon 1036. Nah, dan jika mengenai calon diakonat permanen yang beristri, juga bukti perkawinan yang telah dirayakan dan persetujuan istrinya. Berarti ki istrinya Masih hidup? ada. Nggak apa-apa ini berarti. Masih suami istri berarti. Ya, asalkan ini kan karena pelayanan diakonatnya ini sebagai pelayanan diakonat permanen lah ya, tetap. Jadi dia ditahbiskan sebagai diakon yang tetap, bukan diakon transisi seperti saya ya akan menjadi imam. Jadi dia murni diakon. Iya. Mereka itu murni jajaran klerus hierarki ya. Jadi tidak harus duda gitu ya. Enggak, sudah.
Ini karena Tapi itu pun kasus tertentu. Ya, ini Atau kan semua keuskupan ada. di keuskupan di Amerika paling banyak mungkin diakon permanennya. Karena jumlah umat banyak. Ya. Kebutuhan. Nah, terus selanjutnya kok saya pikir-pikir ada tulisan persetujuan istrinya. Nah, ini ya Itu tahu serangan. sendirilah ya. Kalau bapak ini kan kalau sudah berkarya sana sini kan ya kan tahu sendiri kan kasihan istrinya maksudnya. harus istrinya Lali. kadang kan Lali Iya, karo kasihan istrinya. kasihkan kerja Ah. lali. Makanya kan persetujuan istrinya juga tuh. Iya. Makanya coba beristri. Oh, ngono. Oh enggak ya. Pak, ayo Pak, kita makan malam di luar. Sik ono perminyakan. Oh, dia kan gak iso perminyakan lah. Oh, enggak bisa. Salah contohnya, Bro. Apa contohnya, Bro? Si ada kunjungan orang sakit. Ya, komuni lah konsennya. Komuni orang ya. sakit. Iya, iya, iya. Ono baptisan berkati pernikahan. Nah, boleh nggak? Saya nggak menikah. Saya masih bujangan, tidak pernah menikah. Tapi saya nggak sehat. Udah sehat terus untuk Daftar ke jadi romo. Ya, ini tadi kalau pertanyaan dari follower ini Ya. itu tidak sehat, strep impoten. Nah, Jadi lebih konkret lagi. konkret lagi. Dia itu malu-malu mau nyebut dia impoten. Dia nyebut pertanyaannya ya. Boleh tidak misal saya tidak dia nyebut dirinya saya. Iya, saya. Boleh tidak misal saya tidak sehat atau impoten terus jadi biara. Tapi ono misalnya deh. Misal. Bisa. Mudah-mudahan Impoten, tidak jadi kenyataan ya. tapi pingin jadi romo. begini. Kalau berbicara kesehatan, sebenarnya kesehatan tuh banyak perspektifnya ya. Mungkin dari medis bagaimana, secara psikologis bagaimana. Jadi multidimensi lah Iya, kesehatan itu. Kalau ini kan jelas impoten kan udah bisa dibuktikan langsung. di tes ini. Enggak, itu maksudnya iki lho apa alate. Alate kan rusak. Sikile. Alate kan rusak. Alate. Enggak apa-apa kok usah tingkat. Kan alate rusak. Iki tombole. Boleh disuntik. Nah, itu piye iku? Enggak, kalau medis kan langsung bisa dilihat kalau contohnya impoten. Ya, saya sebenarnya beginilah ya. Kalau yang sehat, ini saya berbicara yang sehat dulu ya. Ya. Tidak sehat. Nah, kamu sehatnya, tidak sehatnya dalam sisi apa dulu? Karena kan tentunya kalau kamu tidak sehat secara psikis, kamu juga akan susah juga. Tidak diterima. Ya. Bisa diterima, mungkin kamu ya mungkin lolos lah diterima. Tapi agak lama. Tapi dalam perjalanan waktu kamu akan kesulitan untuk mengolah diri secara psikis ya. Mungkin contohnya kamu dari keluarga yang broken, tiap hari lihat bapak mama lihat apa kayak piring terbang terus apa Luka batin lah. luka batin. Nah, itu kan kalau nggak segera disembuhkan, kalau nggak di screening dulu dari pembina, Dia kan lempar piring di seminar. ya Meniru ayahnya. mungkin lihat sosok Romo tertentu, mungkin siapa Romo siapa ya? Mungkin Romo kok di sini Romo Keuskupan Surabaya Romo Nangle ya. Wih, langsung takut bukan main kayak gitu. Ya karena mungkin dalam sisi pandangannya, wah dulu wajahnya Romo Nangle, wah mirip bapaknya. Ya. Garang, sering ngaplok, papok. Nah, itu ya, Itu psikis. nah secara psikis. Bisa diterima tapi akan sulit menyesuaikan. Ya. Kalau dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Betul. Jadi karena hidup untuk jadi pastor, hidup membiara, hidup yang membiara entah jadi bruder, suster, frater, itu adalah
perjuangan untuk mengolah diri sendiri secara terus-menerus. Tidak akan pernah selesai dan baru selesai kalau kamu sudah masuk liang kubur. Betul. Ya. Nah, terus sehat secara fisik loh ya. Nah, sekarang sehat secara fisik. Coba bayangkan ya, SPD ya. Saya sebagai calon imam SPD. SPD itu berkaryanya kalau di Indonesia ini ada di 13 keuskupan lah ya. Dan rata-rata ada yang di wilayah yang pedalaman. Nah, bagaimana kamu mau mendaftar sebagai seorang SPD sementara fisikmu lemah, asma terus menerus, terus tiba-tiba epilepsi, minum panadol terus terus apa lagi? Sehat tapi alergi pohon. Piye Delok pohon gatel gatel. padahal ya guru nyedek. Nah, belum lagi tangannya kakinya pincang atau apa. Nah, bagaimana bisa melayani secara efektif sementara fisiknya aja nggak sehat. Apalagi yang paling jelas tuh yang kalau setiap biara ya, salah satu yang tidak pernah akan bisa diterima untuk masuk dalam biara itu penyakit hepatitis ya. Itu salah satunya. Iya. Saya masih ingat adik kelas saya waktu itu dia Frater Karmel, Karem ya. Dan adik kelas saya dan teman kelas saya. Pada waktu mau pembaharuan kaul, dia mau membaharui kaul. Dia cek kesehatan, ketahuan dia hepatitis. Ditolak langsung. Nah, itu. Kalau gila juga pasti tolak ya. Oh, jelas. Oh, jelas. Awal itu. Iya. Jadi pintu gerbang itu. Iya, itu. Nah, balik yang tadi. Yo, yang sing Kan nggak mungkin toh kita ngetes dia impoten apa enggak. Apakah ya wis lah, karena wis lah, awakmu impoten wis mlebu ngono kan, apakah gitu atau nggak boleh? Kamu harus bisa berdiri tegap menatap langit. Ya, itulah ya. Sebenarnya memang dalam proses penerimaan untuk calon imam, calon biarawan-biarawati, kadang kan kita nggak tahu ya calon itu mengatakan secara jujur atau enggak. Ya. Pasti itu. Nanti takutnya kalau saya mengatakan jujur, saya nggak akan diterima. Ya. Itu yang kadang disembunyikan. Nah, ketika ketahuan, tapi sebenarnya ketika kamu sudah masuk, ketika itu kamu menyembunyikan sesuatu penyakitmu, saya pikir kamu lebih baik ya, teman-teman lah ya, teman-teman OMK ini lebih baik ya cari pembimbing rohani, konsultasi dengan pembina. Pembina itu tidak akan pernah menjerumuskan kamu, selalu akan memberikan yang terbaik meskipun yang terbaik itu bukan yang kamu inginkan deh. Ya. Ya, karena begini ya, kalau sebenarnya kalau impoten nih, saya belum ada pengalaman sih, cuma Susah-susah gampang ya. susah-susah gampang jawabnya. Tapi begini loh ya, sebenarnya bukan halangan sih dia itu. Bukan halangan sih. Tentunya orang-orang yang diterima secara untuk hidup membiara itu dan calon imam itu sebenarnya sehat secara seksual juga ya. Kalau mengenai impoten sendiri ini saya kurang begitu agak 50-50. Soalnya kalau dia bertahan, nah kalau dia ikut kaul kan, membaharui kaul Sampai jadi imam. nah iya kalau dia lolos jadi imam. Kalau dia nggak lolos, Jadi awam lagi. jadi awam lagi, Impoten pisan. terus dia mau menikah, Iya. terhalang itu karena di penyelidikan kanonik ada pertanyaan, apakah Anda secara seksual mampu berperan normal dalam hubungan suami istri? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah. Terus kalau itu kamu tetap sembunyikan, terus nanti
mau menikah, nah jadi nikahmu, nah itu pernikahanmu bisa dianulir lagi. Iya. Nggak sah, karena kan pernikahan kan soal ratum et consumatum. Oh. Apa nih? Ratum et consumatum. Ratum kan 2 orang yang dibaptis, ya ratum ya. Consumatum, jadi Konsumatum. Mencerna. Dalam artian nih konsumatum itu disempurnakan melalui hubungan suami istri. Nah kalau konsumatumnya ini nggak berjalan, hanya ratum saja, woi, Ya, anulasi. Nah itu, jadi ya itulah, saya nggak Atau- untuk menjawabnya susah juga. Atau Ya. pertanyaannya diganti, karena kalau boleh atau tidak itu memang susah. Susah. Ya, ya. Ya tergantung tarekat, tergantung romo pembimbingnya, Betul, betul. tergantung niatnya dia kan. Kayaknya jadi susah boleh atau tidak. Gini aja pertanyaan diganti. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang dia ingin jadi romo Kalau dan dia impoten. Dan kondisinya impoten, apa yang harus dia lakukan? Kalau Tetap ya- maju. Kalau tetap maju apa yang harus dia lakukan? Kalau saya rasa itu lebih baik ya Nggak usah. serahkan ke pembina saja. Oh, menghadap romo pembina. Rom, iya. Pembina Terus katakan sejujurnya. jujurnya terang, nanti akan pembina diatur. rohani, pembimbing rohani juga, Iya, bapak iya. rohani. Karena kan ya saya masih belum tahu gimana, Iya, iya. ya karena saya masih normal. Iya, lah. iya. Itu. Karena boleh atau tidak itu ya itu tadi tergantung macam-macam Betul, faktor. betul. Ya. Kalau memang benar-benar sudah sangat termotivasi untuk jadi imam gitu, ya Mungkin karena saking termotivasinya jadi imam makanya dia impoten. Jadi dia tegak di jalan Allah, iya. tidak tegak di yang satunya. Iya, iya. Jadi dia memang saya dari lahir jadi romo, tidak ngurus wanita tidak bisa. Saya tadi romo, nah, itu mungkin bisa begitu. Jadi Jadi kalau ada kasus itu mendingan segera mencari romo pembimbing, pembimbing rohani, lalu konsultasikan dengan sejujurnya gitu. Ya, atau lebih baik sebelum kamu mendaftar memutuskan, lebih baik cari romo, cari suster yang bisa membimbingmu ya. supaya kamu bisa memutuskan yang baik. Hmm. Karena memutuskan itu Butuh waktu yang butuh panjang. waktu. Ya. Kalau tadi kan dia kan cerita ada kasus seperti itu. Kalau ada nggak kasus yang kayak gini, yang konten ini? Selama ini belum pernah Belum saya. pernah. Atau pernah dengar di mana? Enggak pernah saya. Nggak pernah. Tapi dari tadi omongan kita ini sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya sih gereja sudah membuka pintu seluas-luasnya Iya. untuk teman-teman yang mau jadi imam. Itu maksudnya pintunya sudah terbuka luas. Mungkin gini, mungkin yang bertanya ini dia tuh mengajukan 4 pertanyaan yang dia merasa 4 pertanyaan itu semuanya adalah halangan. Dia merasa Iya, iya, 4 iya. ini kategori halangan. Padahal ya Belum enggak tentu. juga. Iya, belum tentu. Tadi misalnya dibuktikan di KHK misalnya kalau yang janda atau duda itu ya masih bisa, tapi Iya, dengan iya, beberapa pertimbangan misalnya. Atau yang tadi impoten itu tidak mutlak halangan gitu ya. Nah, Ya, saya- itu bisa- saya belum berani mengatakan itu mutlak atau enggak karena saya masih pengetahuan Iya, saya iya, masih iya, kurang iya, untuk iya, soal itu. iya. Ya. Tapi intinya ya itu, maksudnya bisa dibicarakan dulu. Maksudnya bisa berkonsultasi dulu. Karena untuk menjadi seorang biarawan, biarawati, imam, bruder, suster itu kan harus sehat. Secara fisik, secara mental, secara seksual juga. Itu sehat. Jadi laki-laki tulen, perempuan tulen juga. Berarti LGBT nggak bisa ya? Nah itu yang susah. Ya contohnya orang ya gay masuk jadi apa? Imam, masuk seminari. Ya dia terangsang semua deh kalau itu semua laki-laki semua. Iya toh. Iya, iya, iya. Nah, seingat saya ada dokumen khusus dari Vatikan sendiri soal pembinaan calon imam. Bagaimana soal yang ini? Oke, yang jelas kalau saya ini lihat
memang susah. Karena salah satu kewajiban ketika orang masuk biara, masuk hidup di seminari, itu kan kewajibannya selibat murni, mutlak. Ya, terus dia punya kecenderungan yang berlainan. Jadi, ya itu misalnya gay ya, dia mengingin suka sama laki-laki. Loh, kayak mana itu? Ya. Terus sebaliknya juga dengan yang perempuan juga. Yang secara tegas diatur dalam hukum gereja itu yaitu sehat Jasmani, rohani. psikis, mental juga. Iya. Tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu tadi saya rasa benar diakon. Mending cari dulu romo lah. Terus terang dulu, cerita dulu. Kalau memang itu tadi misalnya impoten, cerita dulu wis. Nanti akan mungkin dicarikan solusinya. Siapa tahu impotennya karena minum panadol. Lalu mengurangi minum panadol. Jadi mungkin pemahamannya lebih baik. Orang-orang muda sih sebenarnya Tuhan itu tidak pernah lelah memanggilmu. Hanya saja kamu lambat untuk menjawabnya. Nah, Takut untuk menjawabnya. betul. Biar kamu tahu apakah dirimu itu benar-benar ingin masuk jadi seorang abdi Tuhan, entah suster, entah bruder, entah pastor. Lebih baik sebelum kamu meyakinkan dirimu saya ini ya, lebih baik kamu bimbingan sama romo, bimbingan sama orang yang berkompeten dalam ahlinya. Pastor paroki terdekat bisa ya. Ya bisa, karena itu untuk mengarahkan. Ya, Pak Satpam nggak bisa ya? nggak bisa. Nanti akan Sapam diarahkan oleh ke yang pastor parkir. Mantap. Jadi menurut saya kesimpulannya sebenarnya soal menjawab panggilan itu Betul. tidak ada kata terlambat untuk menjawab panggilan. Ya Betul. meskipun kelihatannya seperti ada halangan, selama itu memang panggilan itu kuat ya bisa dibicarakan. Dibicarakan dulu. Ya, Mantap. bisa dibicarakan. Atau ada bentuk hidup yang kadang gereja terima. Contohnya ini awam yang memilih untuk selibat. Oh, amin. Dia tidak terikat dalam kongregasi, tidak terikat dalam suatu institusi religius lainnya, tapi dia memutuskan untuk selibat. Ya, banyak itu. Itu buktinya. Itulah mengapa ya cara Tuhan memanggil itu luar Beda-beda, biasa. ya. Dan kita ingat kalau suatu lagu hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan ya. Iya. Nah, melayani Tuhan itu sebenarnya ada banyak cara, Banyak cara. ada banyak jalan. Tapi sebelum kamu memutuskan, lebih baik kamu konsultasi dulu. Karena harus dimurnikan terus-menerus. Itu saja ya. Mantap. Terima kasih. Siapa tahu bisa jadi asisten imam kan lumayan. Nah, itu. Itu kan sudah pelayanan. Betul. Siapa tahu bisa jadi satpam gereja. Lumayan. Dapat gaji juga. Dapat gaji. Bulanan. Plus panadol. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih Romo sudah 2 minggu. Terima kasih Diakon sudah 2 episode ke Surabaya, ke MK Surabaya. Ya. Terima kasih banyak. Lancar tabisannya. Amin. Imam bulan ini. Untuk teman-teman, jangan lupa juga subscribe, like, and share. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan komen atau DM kita di Instagram. Boleh pertanyaan yang keras-keras kayak gini. Betul. Ini bagus pertanyaannya. Sip. Yang ngeri-ngeri biarkan nggak apa-apa, biar Romonya yang pusing bukan kita yang pusing. Biar narasumber yang pusing. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim, jagongan iman, bukan jaga image Tapi jaga iman. dan jaga imut. Harusnya kalau ada yang impoten gini tuh dia nggak usah berat-berat mikir soal panggilan. Kenapa? Dia mikir soal penyembuhan aja sih. Iya, betul.